Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Selamat berjumpa kembali di majelis ilmu. Mudah-mudahan bahasan kali ini dapat memberikan pencerahan bagi saya pribadi dan pencerahan bagi kita semua. Mudah-mudahan pagi ini kita semua dianugerahi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita dengan takdir yang sukses di masa depan kita bersama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada episode kali ini saya akan membahas sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda orang yang akan dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tanda-tanda orang yang akan diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatus syaqawati arba'atun. Tanda-tanda orang yang akan dicelakakan oleh Allah itu ada 4. Yang pertama, nisyanud dzunubil madiyah, adalah orang yang melupakan dosa-dosa yang pernah ia perbuat sebelumnya. Saya ulangi, nisyanud dzunubil madiyah adalah orang-orang yang melupakan dosa-dosa sebelumnya. Orang seperti ini pasti tidak merasa banyak berbuat dosa. Orang seperti ini tidak bertobat. Orang seperti ini akan merasa suci. Padahal setiap manusia pasti punya salah. Dan orang yang baik adalah orang yang mengingat terhadap dosanya. Tetapi orang ini justru tidak mengingat dosa-dosa sebelumnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja dalam satu hari 80-100 kali dia baca istighfar, mengingat-ingat apa yang pernah diperbuat oleh sebelumnya. Sementara kita yang tiap hari berbuat dosa kemudian melupakan dosa-dosa kita. Umar bin Khattab pernah memberikan sebuah sinyalemen kecil, mencari orang yang tidak pernah berbuat salah sama dengan mencari kuda yang bertanduk, tidak akan pernah ada. Lalu sahabat bertanya kepada Umar bin Khattab, kalau setiap manusia pasti pernah berbuat salah, lalu siapa orang yang baik? Maka Umar bin Khattab menjawab, orang yang baik itu adalah orang yang pasti pernah berbuat salah. Orang yang baik itu adalah orang yang pasti pernah berbuat dosa, lalu insaf atas dosa yang ia perbuat dan tidak sejengkal pun perbuatan salah ia ulangi, lalu bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang akan dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nisyanud dzunubil madiyah, adalah orang yang melupakan dosa-dosa sebelumnya. Yang kedua, tanda-tanda orang yang akan dicelakakan oleh Allah yang kedua, dzikrul hasanatil madiyah, mengingat-ingat kebaikan yang pernah ia perbuat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau menghilangkan apa yang pernah engkau perbuat itu, sedekah yang pernah engkau berbuat itu, dengan cara memberitahukan kepada siapapun apapun yang kalian sedekahkan sebelumnya. Sampai-sampai Allah mengatakan orang yang berbuat seperti itu akan pahalanya tidak ada sama sekali dan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat, sedekah, berbuat baik, itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu diceritakan. Kalau kita tadi malam sholat tahajud, tidak perlu cerita kepada orang lain. Kalau kemarin kita memberikan sesuatu kepada fakir miskin, tidak perlu cerita kepada orang lain. Kalau kemarin kita ke panti asuhan menyumbang sesuatu, tidak perlu juga kita menceritakan kepada orang lain. Itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan memberikan pahalanya. Tidak perlu menginginkan sesuatu pujian dari orang lain.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu mengingat-ingat kebaikan-kebaikan yang pernah diperbuat sebelumnya, atau ibadah yang pernah diperbuat sebelumnya, atau menceritakan ibadah yang ia perbuat sebelumnya, orang ini dikategorikan sebagai orang yang akan dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa nadharuhu, dan memandang ila man huwa fauqahu, kepada orang yang di atasnya fid dunya, dalam masalah dunia. Wa nadharuhu ila man huwa fauqahu fid dunya adalah orang yang melihat sesuatu yang di atasnya dalam masalah dunia. Kalau dia mendapatkan hasil hanya 100.000, dia melihat orang yang punya hasil 200.000. Kalau dia punya rezeki, punya 1 rumah, dia selalu melihat orang yang punya 3 rumah. Kalau Allah memberikan rezeki 1 mobil, dia melihat orang yang punya 3 mobil. Sehingga dengan demikian dia tidak akan mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Mengapa? Karena dia selalu melihat ke atas kalau dalam masalah dunia. Dia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab rumah yang ia tempati akan menjadi sesuatu yang kecil ketika dibandingkan dengan orang yang lebih besar. Kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berarti bagi dirinya, sebab dia melihat orang-orang yang lebih kaya dari dirinya. Orang seperti ini akan kufur nikmat, tidak akan mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Padahal Allah pernah mengancam, malam yashkur ala na'mai falyatlub rabban siwai. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang telah aku berikan, silahkan mencari Tuhan yang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda orang yang dicelakakan yang keempat adalah wa nadharuhu ila man huwa dunahu, melihat ke bawah fid dini, dalam masalah agama. Melihat ke bawah dalam masalah agama. Kalau tadi melihat ke atas dalam masalah dunia, kalau ini melihat ke bawah dalam masalah dunia. Ketika dia sholat 2 rakaat, maka dia merasa bangga karena dia melihat orang yang tidak sholat. Ketika dia rawatibnya sudah dikerjakan dengan benar, dia merasa paling bangga karena ada orang yang tidak mengerjakan sholat rawatib. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia bacaan Al-Qur'annya sudah menurut dia baik, dia melihat orang yang bacaan Al-Qur'annya jelek sehingga merasa lebih baik dari orang lain. Maka kuncinya orang ini merasa lebih hebat agamanya ketimbang orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita hindari tanda-tanda orang, tanda-tanda yang akan mencelakakan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah melanjutkan hadisnya, wa alamatus sa'adati, tanda-tanda orang yang akan diuntungkan oleh Allah, arba'atun, ada 4. Kalau tadi tanda-tanda orang yang dicelakakan oleh Allah ada 4, sekarang tanda-tanda orang yang akan diuntungkan oleh Allah juga ada 4. Yang pertama, dzikrudzunubil ma'diyah. Dzikrudzunubil ma'diyah, mengingat-ingat dosa-dosa sebelumnya. Orang ini akan diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena ketika orang mengingat-ingat dosa-dosanya, maka dia tidak merasa lebih baik dari orang lain. Dia tidak merasa lebih suci dari orang lain. Dia tidak merasa lebih alim dari orang lain. Orang seperti ini tiap hari akan keluar dari mulutnya istighfar. Tiap hari keluar dari mulutnya astagfirullahaladzim. Mengapa? Karena dia selalu ingat atas dosa-dosa yang pernah ia perbuat. Dan dia pun juga tidak akan banyak mengkoreksi dan mencaci maki orang lain. Mengapa? Ketika melihat orang tidak sholat, dia merasa bahwa dirinya pernah tidak sholat. Ketika ada orang berbicara kasar, dia merasa dulu juga pernah berbicara kasar. Ketika ada orang berbuat dosa, dia juga tidak mudah menghakimi. Mengapa? Karena dia merasa dulu pernah juga berbuat dosa. Maka orang ini akan diuntungkan oleh Allah. Mari kita menggunakan logikanya. Orang seperti ini akan dihormati. Kenapa? Ketika ada orang yang bersalah pada dirinya, dia memaafkan.
Sudahlah, tidak apa-apa. Saya juga pernah berbuat salah sepertimu. Maka orang ini akan bijak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, tanda-tanda orang yang akan diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nisyanul hasanatil madhiyah. Adalah orang yang melupakan kebaikan-kebaikan yang dikerjakan sebelumnya. Adalah orang yang melupakan kebaikan-kebaikan yang dikerjakan sebelumnya. Setelah dia datang dari panti asuhan, dia tidak cerita kepada siapapun. Walaupun sholat malamnya dia bagus, juga dia tidak cerita kepada siapapun. Setelah dia sedekah, dia pun tidak cerita kepada siapapun. Itulah sebabnya dalam kaidah agama, kalau tangan kanan memberikan sesuatu, tangan kiri jangan pernah tahu. Apa artinya? Ketika kita memberikan sesuatu, nggak perlu orang lain tahu. Orang ini akan diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab setelah dia memberi sesuatu kepada orang lain, kemudian melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah ia perbuat. Dia tidak cerita ke sana kemari bahwa dia ahli sholat. Dia tidak cerita kepada orang lain bahwa dia ahli tahajud. Dia juga tidak cerita kepada orang lain bahwa dia ahli sedekah dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit orang yang sedekah mengundang para wartawan. Tidak sedikit orang yang akan beramal di masjid mengundang para media. Tidak sedikit orang yang menyumbang karpet di masjid, kemudian dia berkuar-kuar di media. Orang seperti ini tidak akan mendapatkan pahala apapun, karena Allah akan mengunci pahalanya. Kata Allah, ini bagaikan dia meletakkan debu di atas gunung, kemudian ada angin, maka tidak ada sisa apapun. Dia tidak akan mendapatkan apapun. Karena harta yang dikeluarkan hanya demi untuk popularitasnya. Dia belusukan ke sana kemari, difoto, dia menyumbang fakir miskin, ngejak wartawan dan sebagainya. Orang ini tidak akan diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma dia sedekah, percuma dia sholat, percuma dia ngaji, karena sebenarnya bukan lillahi taala, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang selalu melupakan kebaikan-kebaikan, sedekah-sedekah, ibadah-ibadah yang dilakukan sebelumnya. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda orang yang akan diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nadharuhu ila man huwa fawqahu fid din. Adalah orang yang sering melihat ke atas dalam masalah agama. Adalah orang yang sering melihat ke atas dalam masalah agama. Ketika dia sholat malam 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat dan sebagainya, dia merasa kurang karena dia melihat orang yang sholatnya 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Kalau dia ngaji 1 hari, kemudian kuat 1 juz, maka dia melihat orang lain yang kuat 2 juz. Kalau dia rukuk selama 1 menit, maka dia melihat orang yang rukuknya 2 menit. Ketika dia bersedekah dan sedekahnya misalnya 100.000, dia melihat orang yang sedekahnya 1 juta. Sehingga di dalam dadanya tidak ada riya. Karena melihat ke atas dalam masalah agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ini tidak pernah merasa lebih suci dari orang lain. Orang ini tidak akan pernah merasa lebih alim dari orang lain. Orang ini tidak mengklaim dirinya paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Wa nadharuhu ila man huwa fawqahu fid din. Selalu melihat orang yang lebih dari dirinya dalam masalah ibadah. Yang keempat, orang yang akan diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nadharuhu ila man huwa dunahu fid dunya. Wa nadharuhu ila man huwa dunahu fid dunya. Adalah orang yang sering melihat ke bawah dalam masalah dunia. Adalah orang yang sering melihat ke bawah dalam masalah dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia punya 1 rumah, dia bersyukur kepada Allah
karena melihat orang lain yang tidak punya rumah. Ketika dia punya sepeda motor, dia bersyukur kepada Allah, tetangganya masih punya sepeda pancal. Ketika dia makan 1 hari 2 kali, dia bersyukur kepada Allah karena orang lain mungkin tidak bisa makan hari itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah yang ia tempati menjadi tempat bersyukur. Kenapa? Karena ketika dia menempati sebuah rumah, dia memikirkan orang lain yang tuna, yang tidak memiliki rumah. Tidak sedikit orang yang tunawisma, tidak sedikit orang yang tidak bisa makan, tidak sedikit orang yang lebih rendah darinya. Yang ada di otaknya adalah berpikir bahwa orang lain lebih sedikit hartanya ketimbang dirinya. Maka orang ini penuh syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Karena dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah. Siapa orang yang akan bersyukur? Orang yang selalu melihat ke bawah tentang masalah harta. Dia punya TV, alhamdulillah dia punya TV. Sementara tetangganya tidak punya TV. Dia punya gaji 1.500.000, dia berterima kasih kepada Allah, sementara orang lain tidak punya gaji 1.500.000. Dikasih tangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur kepada Allah, sementara orang lain mungkin tidak punya tangan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama menjadi orang yang bisa memiliki tanda-tanda yang akan diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan memberikan hikmah bagi saya pribadi dan hikmah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.